yang dibaca apa saja. Perintah ini tidak ditujukan membaca tertentu atau membaca barang tertentu, objek tertentu, tidak. Tetapi perintah ini perintah berupa bimbingan bagaimana cara membaca yang benar. Apapun yang kita baca, entah gunung, langit, bumi, peristiwa, manusia, hendaklah baca Bismillahirrahmanirrahim. Akhir-akhir ini masyarakat Indonesia banyak yang memperbincangkan tentang berita yang sampai kepada kita dari Timur Tengah. Ini juga merupakan bahan bacaan kita. Dan hendaklah kita baca dengan Bismillah, bukan Bismil Hizbi, bukan Bismil Majmu'ah, bukan Bismi kelompok, bukan atas nama kelompok, atas nama golongan, atas nama partai, bukan, tapi atas nama Allah. Allah telah menciptakan Yaman, Baghdad, Damaskus yang berdekatan dengan Mekah dan Madinah. Di dalam beberapa buku tokoh-tokoh yang membenci sahabat Nabi ditulis bahwa kita harus menguasai 4 kota, yaitu Baghdad, Damaskus, Son'a, dan tanah suci Makkah Madinah. Itu ada dalam kitab-kitab mereka. Nampaknya bertitik tolak dari program mereka ingin menghancurkan atau ingin menguasai 4 kota tersebut dipahami oleh Khadimul Haramain, pelayan 2 Masjidil Haram. Ini kalimat Khadimul Haramain kita baca realita ya, bukan tinjauan akidah, bukan tinjauan politik, tapi tinjauan realita, bahwa tidak ada yang memfasilitasi para jamaah haji dan umroh yang datang ke Mekah dan Madinah kecuali memang pemerintah Saudi, bukan pemerintah Indonesia, bukan pemerintah Iran, bukan pemerintah Mesir, tapi pemerintah Saudi. Itu tidak bisa dibantah bagaimanapun. Dan fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah Saudi dari waktu ke waktu terbukti semakin berkembang, mencukupi keperluan. Bahkan Masjidil Haram sekarang sedang direnovasi besar-besaran untuk melayani para jamaah haji dan umrah. Demikian juga Masjid Nabawi terus-terusan diperlebar dan dilengkapi dengan berbagai keperluan, dari mulai air minum, AC pada musim panas sangat diperlukan, dan karpet begitu empuk. Bahkan sekian banyak karya-karya para ahli di sana membuat para jamaah tercengang melihat yang mengagumkan. Ini jelas sekali mereka buat untuk melayani para jamaah. Itu tidak bisa kita bantah. Lalu pelayanan yang dilakukan oleh para pemimpin Saudi Arabia terkait dengan masalah pelayanan berupa masalah keuangan, dari sejak dahulu sampai sekarang harga barang yang di Mekah, di Madinah itu stabil. Stabil, Ustaz. Pertama kali saya ke Mekah, ke Madinah tahun 84. Kang Ihsan belum lahir nampaknya. Belum, Ustaz. Iya. Nah, saya tahun 84 sudah ke sana. Saya biasa sarapan pagi dengan beli tamis, roti yang besar itu cukup ber-3 sampai ber-4 buat orang Indonesia. Harganya 1 real. Sejak 30 tahun yang lalu, bahkan 31 sampai sekarang masih tetap 1 real. Masih tetap, Ustaz. Iya, itu memberi makna bahwa memang pelayanan yang dilakukan oleh para pemimpin Saudi Arabia, dari tentunya pemimpin fisik, pemimpin spiritual, pemimpin ekonomi, pemimpin politik, tetap terpelihara, terjaga demi kepentingan umat Islam seluruh dunia. Melihat kondisi di Yaman yang jelas-jelas beberapa waktu yang lalu Yaman dipimpin oleh seorang yang dipilih rakyat bernama Mansur Abdurrabbuh Hadi. Dia dipilih oleh rakyat menjadi presiden. Tiba-tiba dia diserang oleh milisi Houthi. Nah, setelahnya diserang sampai presiden yang sesuai dengan prosedural itu, sampai dia mengungsi ke Saudi Arabia. Dari waktu ke waktu kondisi masyarakat Yaman semakin berat, semakin menurun. Maka akhirnya pemerintah Saudi, Raja Salman yang baru dilantik,
punya gagasan, karena sudah ada kesepakatan antara sesama negara Teluk harus saling menjaga, harus saling membela. Dan ini sudah ada kesepakatan tersebut ditulis di PBB. Jadi secara hukum internasional dan juga hukum kewilayahan tidak melanggar aturan kalau memang Raja Saudi punya inisiatif. Maka berkumpullah beberapa pemimpin negara disebutkan, yaitu Sadarul Yaum Bayanun minal Mamlakatil Arabiyyatis Saudiyah wa Dawlatil Imaratil Arabiyyatil Muttahida wa Mamlakatil Bahrain wa Dawlatil Qatar wa Dawlatil Kuwait. Ada 5 negara yang melakukan perbincangan bagaimana menyelesaikan masalah di Yaman, karena dari waktu ke waktu masyarakat Yaman semakin menderita akibat serangan Houthi. Nah, dipahami, ini bukan saya yang memahami ya, dipahami oleh para ulama di Timur Tengah yang tentunya mereka ahli sunnah wal jamaah, bahwa gerakan Houthi ini jelas merupakan gerakan untuk menguasai Yaman dengan ajaran Syiah. Ajaran Syiah, Ustaz? Ya, jadi untuk dikuasai oleh Syiah, karena Houthi merupakan bagian dari Syiah. Bagian dari Syiah. Terlepas dari sejarah yang menyatakan bahwa Houthi itu beda dengan Itsna Asyariyah, beda dengan Imamiyah, tetapi akhir-akhir ini beriringan dengan peristiwa Imamiyah, Itsna Asyariyah dulu adalah berimam kepada 12 imam, tapi kan belakangan bukan kepada 12 imam, hanya pernyataan saja 12 imam, prakteknya kepada imam yang hidup sekarang. 12 imam kan sudah tidak ada. Bahkan mereka menganggap tinggal satu lagi Imam Mahdi, tapi ditunggu terus kan, nggak datang-datang juga. Nah, jadi yang 12 imam itu 11 sudah diyakini mereka meninggal, tinggal satu lagi. Tapi yang dipatuhi, yang ditaati kan bukan 12 imam, tapi Imam Khomeini yang ditaati. Termasuk Houthi juga berimam kepada Khomeini juga. Nah, para ulama Saudi, ini bukan Saiful Islam ya yang berpandangan, yang berpendapat. Saiful Islam bukan pengamat politik, bukan. Cuma saya memperhatikan pernyataan-pernyataan mereka melalui YouTube, bukan melalui tulisan. Kalau tulisan kan bisa siapa yang nulis, Betul, Ustaz. dihubungkan kepada siapa, itu bebas-bebas aja. Tapi saya perhatikan diskusi para ulama melalui YouTube, bahwa kami sudah membaca katanya buku-buku ulama Syiah yang menyatakan 4 daerah itu harus dikuasai, yaitu Baghdad, Damaskus, Sana'a, dan tanah suci Makkah, Madinah. Nah, sekarang Baghdad sudah dikuasai dengan serangan Irak dulu, serangan Iran ke Irak dulu. Kemudian juga Syria sudah dengan Bashar Assadnya, tinggal Sana'a. Nah, kalau dari Sana'a sudah dikuasai, nanti akan menuju ke Makkah, kan gitu dipahaminya. Oleh karena itu, Raja Salman dengan kecerdasannya, dia langsung mengadakan pertemuan dengan beberapa negara Teluk, dan itu adalah merupakan punya landasan, langkah yang punya landasan, yaitu adalah kesatuan Liga Arab negara Teluk. Nah, kemudian setelahnya berlangsung pertemuan, hadir dari Raja Saudi, kemudian Emirat, kemudian Bahrain, Qatar, dan Kuwait. Datanglah surat dari presiden Yaman yang terusir, dan presiden yang sah tapi terusir atau yang dikudeta ya. Bunyi suratnya adalah, bisa saya bacakan ya. Baik, di sini sebutkan, wa fi hadzal itar istajabat daulatul majlis ila talabi fakhamatir rais Abi Rabbuh Mansur Hadi al-muqaddam bi tarikh 16/5/1436 بعقد مؤتمر في الرياض تحت مظلة مجلس تعاون يحضره كافة الأطياف السياسية اليمنية الراغبة في المحافظة على أمن اليمن واستقراره. Liga Arab tadi menyambut surat, menerima surat dari Presiden Yaman yang terusir bernama Abdurrabbuh Mansur Hadi tertanggal 16 bulan 5 tahun 1436 yang bertepatan dengan 7/3 tahun 2015 untuk mengadakan muktamar di Riyadh di bawah naungan kerjasama antara anggota majelis
yang dihadiri oleh semua politisi dari berbagai negara yang bergabung kepada itu, yang semuanya punya keinginan yang sama, yaitu menjaga keamanan Yaman dan ketentramannya. Wa fil waqti alladhi kanat tartibatu tajri ala qidamin wa saqin li aqli hadzal muktamar talaqaina risalata fakhamatir rais Abdul Rabbuh Mansur Hadi al-ati nassuha. Pada saat berlangsung pertemuan tadi, sampailah surat langsung resmi dari Presiden Yaman yang bunyinya panjang ya. Cuma panggilan di sini Al-Akhul Aziz Khadimul Haramain, Al-Akhul Aziz Sahibus Sumisyaih. Kalimatnya adalah saudaraku yang mulia, saudaraku semuanya adalah saudaraku. Saudaraku yang mulia, sampai disebutkan 5 negara. Sampai disebutkannya juga Amir Daulah Qatar Asy-Syaqiqah. Baru Assalamualaikum. Aktubu lakum ayyuhal ikhwa al-izza hadhihi risalah wal qalbu ya'tasiru bil asa wal huznil kabirain ala ma alat ilaihi al-awda'ul amniyah fil jumhuriyatil yamaniyah. Kata Presiden Yaman, aku kirimkan surat kepada anda semuanya dalam kondisi kalbu sedang betul-betul tercabik-cabik ya, dengan rasa sedih, rasa gelisah yang sangat luar biasa akibat kondisi Yaman yang sudah hancur saat ini, sudah menghadapi krisis yang sangat berat sekali akibat serangan atau agresi yang terus-menerus yang dilakukan oleh kudeta yaitu milisi Syiah, milisi Houthi ya, yang sangat zalim. Kemudian panjang bahasannya, kami sudah berupaya mendatangi mereka, mengajak mereka untuk damai, tetapi mereka menolak perdamaian. Jadi Presiden Yaman mengajak damai kepada milisi Houthi itu, tapi ternyata mereka menolak ya. Nah kemudian sampai akhirnya kata Presiden Yaman, karena memang mereka menolak, atawajjahu ilaikum ayyuhal ikhwah munasyidan duwalakumus syaqiqah lil wuquf wa kama ahidnakum daiman ila janibi sya'bil yaman li hamayatil yaman. Maka karena itu kami menghimbau semua negara-negara anggota yang sudah sama-sama ingin menjaga keamanan semua pihak. Dan ini juga berlandaskan atau merujuk kepada poin 51 resolusi PBB yang memang mendukung hal ini, dan juga menunjuk atau merujuk kepada kesepakatan negara-negara Arab untuk sama-sama memelihara kepentingan bersama. Dengan demikian maka kami mengajukan permohonan agar ada dukungan dalam menghadapi atau dalam melaksanakan tugas menjaga keamanan ini. Dan di akhir saya ringkas ini bacaannya, wa fil khitam uakkidu anna thiqata asy-sya'bil yamani billahi subhanahu lam walan tataza'za wa sayadhallu mutamassikan bithawabitihi al-wataniyyati allati tufradu alaihi badlul ghali wan nafis min ajli muhafadzah ala izzatil watan wa karamati wa siyadatihi. Sebagai penutup saya tegaskan bahwa keyakinan masyarakat Yaman kepada Allah tidak akan dan tidak akan ya, belum dan tidak akan terganggu, tidak akan goncang, dan akan tetap berpegang teguh memelihara keamanan ini, hak-hak masyarakat terhadap negara ini, akan mencurahkan segala upaya dengan mengorbankan segala kemampuan. Demikian disebut tanda tangan Abdul Rabbuh Mansur Hadi 24 Maret 2015. Nah, kata pemerintah yang berkumpul tadi, kata muktamar menyatakan intilaqan min mas'uliyatina tijah asy-sya'bil yamani asy-syaqiq, bertitik tolak dari rasa tanggung jawab kami di dalam memelihara keamanan Yaman sebagai saudara kita, dan juga menyambut surat yang disampaikan presidennya, maka kami berupaya
ya untuk melaksanakan tugas dan kewajiban melindungi perjalanan ini dan akan berusaha untuk membersihkan Yaman dari agresi milisi Husi itu. Akan dibersihkan. Wa haitsu anna al-i'tida'at qad talat kadzalika aradil mamlakatil arabiyyah wa asbahat duwaluna tuwajihu tahdidan mustamirran, yang tentunya karena Yaman ini berseberangan atau berdampingan ya, berbatasan dengan Saudi, maka apabila Yaman dalam keadaan kacau tidak segera diselesaikan, tentunya akan merembet, akan menyebar ke Saudi. Betul. Bagaimanapun. Nah, dari sini maka berlangsunglah kesepakatan antara beberapa negara tadi untuk bekerja sama menangani masalah di Yaman itu. Dan ungkapan pihak Raja Salman menyatakan, wallaha nas'alu ay yahfadhal Yaman wa sya'bahu asy-syaqiq wa yujannibahu al-fitana wa yahmihi min at-tadakhul al-khariji alladhi la yuridul khaira lil Yaman wala liduwalina kama nas'aluhu an yu'ida lisya'bi al-Yamani al-aziz al-amna wal istiqrar innahu waliyyu dzalika wal qadir alaih. Hanya kepada Allah kami mengharap dan memohon agar Dia saja yang memelihara Yaman dan rakyat-rakyatnya dan menyelamatkan Yaman dari berbagai fitnah dan memelihara masyarakat Yaman dari intervensi pihak luar yang tidak menginginkan kebaikan buat Yaman dan tidak menginginkan keamanan buat negara kita semuanya. Kami juga memohon kepada Allah agar mengembalikan kemuliaan, keamanan, ketentraman buat masyarakat Yaman. Hanya Allah yang berkuasa. Jadi memohonnya kepada Allah semuanya juga. Nah, ini adalah surat yang cukup panjang. Sebetulnya ada 4 halaman. Saya baca ringkas saja tadi. Kepanjangan. Nah, diperhatikan dari surat tadi, maka berarti Raja Salman ini sudah berupaya untuk melakukan persatuan umat. Maka dengan demikian kita melihat adanya inisiatif Raja Salman dapat mempertemukan kepala-kepala negara muslimin, itu sudah satu poin. Betul, Ustaz. Sebab ini sangat sulit. Dan sekaligus mengajak mereka bukan cuma kumpul makan-makan, tapi untuk bekerja. Betul. Dan ternyata hasilnya positif. Mereka semuanya sepakat untuk bekerja. Dan inilah sebetulnya yang dicita-citakan kaum muslimin sejak dahulu, yang mengarah kepada yang disebut dengan khilafah Islamiyah. Langkahnya kan dari situ dulu ya, ada tahapan-tahapan. Dan setelahnya memang 5 negara tadi sudah bersatu, didukung juga oleh negara-negara yang lainnya, Turki, Mesir, kemudian sampai ke tingkat Israel bingung dia. Israel dan Amerika bingung. Ini sudah kumpulan negara, nggak bisa dianggap enteng. Kita nggak boleh ini berseberangan. Kita yang akan terkena. Dan mereka sesuai undang-undang internasional. Makanya pihak Kang Obama, Barack, dia pun tidak bisa menentang. Bahkan diberitakan dia pun mendukung, walaupun tidak langsung mengirimkan tentara, tidak langsung mengirim senjata, enggak. Tetapi dukungan politik pun adalah merupakan bukti bahwa hasil kerja Raja Salman itu adalah kuat sekali posisinya. Sampai Israel yang merupakan pendukung utama untuk Iran, karena di Iran itu adalah di Isfahan itu, penduduk Isfahan itu hampir semuanya orang Yahudi kan. Di Isfahan itu. Ya, kata orang yang sudah pernah ke sana, saya sih belum. Kata orang yang sudah pernah ke sana, Masjid Ahli Sunnah mah nggak ditemukan, tapi yang ada adalah sinagog yang banyak. Itu tempat-tempat ibadah Yahudi. Nah, di sana banyak sekali tempat-tempat ibadah Yahudi. Berarti memang Israel itu sebetulnya tidak mungkin secara pribadi untuk berseberangan dengan Houthi. Tetapi karena memang terpepet juga Israel, terjepit juga Israel. Kalau berseberangan dia terancam. Sebab Raja Salman pernah menyatakan demikian di Sharm el-Sheikh di Mesir. Kalau sudah beres
keamanan dicapai oleh masyarakat Yaman, kita akan melanjutkan ke Suriah. Sudah beres di Suriah, berarti sudah tidak ada yang merongrong lagi. Tentunya adalah cita-cita utama, yaitu mendirikan Palestina dengan ibu kotanya Al-Quds. Pertanyaan, kenapa tidak langsung ke Palestina? Kan itu pertanyaan mencoba. Betul, Ustaz. Kok malah ke Yaman dulu? Bahkan ada ungkapan, kemana aja nih Arab? Kan Palestina sudah lama menunggu bantuan. Bantuan ke Palestina tentunya secara tidak formal sudah sejak dulu. Sudah sejak dulu itu, dengan berbagai cara. Namun secara formal tidak, karena memang tidak ada permintaan juga dari sana. Dan beda dengan kondisi Yaman. Lalu, dan itu sudah merupakan program utama. Buktinya mereka sudah, Raja Salman sudah mengatakan demikian. Nanti akan menegakkan negara Palestina dengan ibu kota Al-Quds. Nah, mendengar kalimat itu Israel ketar-ketir nih. Nah, betul, Ustaz. Ketakutan juga, Ustaz. Ketakutan dia. Gimana nih supaya enggak jadi kan gitu. Supaya enggak jadi bergerak ke Palestina, maka Israel menyatakan dukungan Raja Salman untuk menyerang Houthi di Yaman. Itu bahasa politik itu. Ini sangat menarik sekali, Ustaz. Namun kita harus jeda terlebih dahulu. Sahabat kami akan ungkapan memihak tergantung siapa yang bicara. Tentunya kalau orang Houthi akan dikatakan oleh Houthi, ini Houthi memihak rakyat. Sementara yang rakyat yang lainnya Houthi tidak memihak. Jadi tidak dijadikan sebagai ukuran itu. Urusan memihak dan tidak memihak tidak bisa dijadikan ukuran. Lebih-lebih lagi kita tidak menyaksikan. Kita bukan pelakunya nih, kita jauh. Oleh karena itu kita juga tidak bisa hanya mendengar apa kata orang ini tidak memihak atau memihak. Tetapi realitanya adalah bahwa Presiden Mansur itu presiden yang sah, dipilih oleh rakyat, dan dia diusir. Itu saja sebetulnya. Presiden yang sah terpilih tapi diusir, Ustaz. Ya, dan setelahnya Raja Salman mengirimkan pasukan, ternyata demo besar-besaran rakyat Yaman berterima kasih kepada Raja Salman. Itu demo besar-besaran itu. Ada itu di YouTube itu. Mereka sangat berterima kasih. Ya, mereka sangat berbahagia karena memang bukan cuma Raja Salman kan yang berinisiatif untuk mengamankan Yaman, tapi beberapa negara. Cuma Raja Salman adalah yang punya ide awal, tapi bekerja sama dengan negara-negara yang lain, dan itu sangat disambut, direspon sangat bagus sekali. Adapun kita lihat juga di YouTube bagaimana aksi dari Houthi, ya tinggal sedikit, dan memang sekarang tentara-tentara Houthi sudah banyak yang sudah korban dan sudah terpepet, dan daerah-daerah yang terpentingnya di sana sudah dikuasai oleh pasukan koalisi. Baik, yang mudah-mudahan ini juga menjadi salah satu bangkitnya Islam saja. Betul sekali. Baik, dan kita akan menyapa sahabat kita kembali yang sudah bergabung di layanan SMS. Sahabat Nur di Bandung, Ustaz, mohon penjelasannya terkait dengan hadis bahwa kelak pasukan Islam akan terbagi di beberapa tempat, di antaranya Syam dan Yaman. Nah, ini Rasulullah memerintahkan umat Islam yang ada pada zaman itu untuk bergabung dengan pasukan di Syam. Nah, bagaimana dengan keterangan tentang Raja Saudi yang mengutamakan Yaman, Ustaz? Perlu juga diteliti kalau itu hadis sahih, untuk kapan itu hadis tersebut, kelak itu apakah sekarang, dan apakah yang dimaksud dengan raja bergabung itu adalah ISIS, kan kita tidak menerima. Atau umpamanya Raja Bashar Assad, itu jelas-jelas dia tidak Islami. Jadi pertama barusan itu kan pasukan Islam. Nah, kita mengakui enggak keislaman Bashar Assad, yang jelas-jelas dia menyuruh untuk sujud kepada, nyuruh rakyatnya untuk sujud kepada poster Bashar Assad. Itu jelas sekali, dan dia berseberangan dengan ajaran Allah, dan disepakati oleh para ulama di sana. Bashar Assad itu sudah keluar dari Islam. Keluar dari Islam, ya. Baik. Dan kita akan menyapa terlebih dahulu sahabat kita yang sudah bergabung di telepon. Ada sahabat Abah Asep dari Cimahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terputus. Silakan Anda bisa coba kembali sahabat MK di 0222017076. Silakan Ustaz. Dilanjutkan. Jadi sebetulnya ketika memang ada keterangan Rasul untuk masa depan, karena Rasul tidak menyebutkan tahun berapa dan siapa, tapi hanya sekedar normatif saja
mungkin kapan terjadinya, mungkin sudah, mungkin belum. Nah, apalagi antara Houthi dengan tentara Houthi dengan tentara Bashar Assad juga tidak ada komunikasi secara lahir ya. Wallahu alam di balik itu. Itu jelas sekali sangat sulit untuk diterapkan hadis tadi kepada mereka. Betul, baik. Dan apakah Ustaz memang pemberontakan ataupun juga yang terjadi di Yaman ini, apakah memang kita bisa dikaitkan dengan ujian ataukah seperti apa, Ustaz? Setiap saat juga ujian selalu ada. Gak pernah berhenti umat Islam dari ujian. Hanya saja ada ujian yang manis, ada ujian yang pahit. Betul. Umumnya orang baru berkata ujian kalau pahit. Kalau pahit. Kalau manis tidak. Padahal sama, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Pada pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan ahsanu amal itu adalah amal yang produktif. Amal yang produktif. Yang berkualitas. Amal yang berkualitas dan produktif. Itu ahsanu amala itu. Kualitas itu berkaitan dengan masalah niat, manfaat, dan manfaat untuk pribadi dan umat, dan untuk waktu sekarang dan masa mendatang. Itu baru berkualitas. Nah sekarang kalau umpamanya tadi dihubungkan dengan gabungan tentara muslim, diakui enggak oleh kaum muslimin dunia bahwa tentara Bashar Assad sebagai tentara muslim? Yang jelas-jelas sudah menyiksa sekian banyak orang-orang muslim. Betul. Jadi sulit untuk dihubungkan ke masalah itu. Betul. Baik. Dan masih belum ada yang bergabung, silakan apabila ada yang akan disampaikan kembali, Ustaz. Ya, jadi kita harus membaca dan memahami hadis. Tentu pertama kita lihat hadis ini berseberangan enggak dengan Al-Quran, itu pertama. Kedua, apabila tidak berseberangan, silahkan dikaji secara sanadnya, sahih ataukah tidak. Apabila dikatakan apabila berseberangan, sudah pasti tidak sahih walaupun disebut sahih. Kalau jelas-jelas berseberangan, sebab tidak mustahil orang mengatakan sahih padahal tidak. Dan itu banyak zaman sekarang. Hadis sahih disebut dhaif, hadis dhaif disebut sahih. Nah, dan untuk sekarang buat kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah, Bukhari Muslim sahih, Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, Ibnu Majah. Tapi buat yang memang Syiah kan enggak sahih itu semuanya. Yang sahih kan melalui jalur mereka. Makanya pertama untuk melihat hadis untuk zaman sekarang, yang pertama dilihat adalah bertabrakan atau berseberangan nggak dengan Al-Quran, itu aja dulu. Kalau sudah terlihat berseberangan, udahlah, nggak usah ditelusuri lagi sahih apa enggak. Sudah jelas berseberangan, tidak mungkin hadis sahih berseberangan dengan Kalau Al-Quran. sudah jelas nyatanya, Iya, umpamanya, contohnya ya, bahwa Ali dengan Aisyah berperang, itu berseberangan dengan Al-Quran. Karena Al-Quran menyatakan muhajir itu saling sayang menyayangi, cinta mencintai karena Allah, dan mereka mendapatkan ridho Allah dan dijamin oleh Allah dengan surga. Mungkinkah mereka berperang berebut kekuasaan? Tidak mungkin, Ustaz. Nah, itu. Jadi sejak awal sudah kita katakan ini nggak mungkin, ini sudah berseberangan dengan Al-Quran. Siapapun yang ngomongnya, buku apapun yang mencantumkan kalimat itu, ya tentu kita tidak bisa terima begitu saja. Sebab ini berseberangan dengan Al-Quran. Man qatala mu'minan muta'ammidan fajazahu jahannam. Orang yang membunuh mukmin dengan sengaja jahanam dong. Nah, kalau umpamanya Aisyah berperang dengan Ali, apakah kita rela mengatakan dua orang ini masuk jahanam? Mustahil kan, mereka sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan sudah ada yang bergabung di layanan telepon. Iya. Ada sahabat Indra dari Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sepertinya Ustaz masih belum bisa terhubung, Ustaz. Silakan dilanjutkan, Ustaz. Sinyalnya itu lemah itu, pakai handphone. Iya. Jadi kita kembali bahwa dalam memahami peristiwa, tentunya bimbingan Quran merupakan bimbingan utama. Jangan sampai bimbingan Quran di nomor 2 akan nomor 3 kan. Quran terlebih dahulu, didukung dengan sunnah Nabi. Dan sunnah Nabi banyak sekali yang dibahas oleh para ulama, ini sahih,
ini hasan, sahih juga ada sahih li dzatihi, sahih li ghairihi, hasan li dzatihi, hasan li ghairihi, kan begitu. Kemudian ada dhaif, kemudian ada maudhu. Oh, banyak sekali. Makanya tentu yang pertama kita tempuh adalah kesesuaian isi dengan Al-Qur'an. Apabila sudah terbukti sesuai, akankah kita mau jadikan dalil hadis ini? Silahkan telusuri validitas hadis tersebut. Atau tidak berseberangan dengan Al-Qur'an, maka kita lihat bagaimana validitas hadis tersebut. Nah, kemudian setelah itu tentunya kita pahami juga yang disebut dengan asbabul wurud. Kalau Al-Quran ada asbabun nuzul, kalau hadis asbabul wurud. Nah, itu dalam kondisi bagaimana Rasul bersabda. Umpamanya kita ambil contoh, Rasul bersabda, ayatul munafik thalath, tanda munafik 3. Idza kadzdzaba hadath, idza haddatsa kadzab, wa idza tumina khan, wa idza wa'ada akhlaf. Kalau ngomong bohong, diberi amanat khianat, kemudian janji diingkari. Nah, apakah cuma itu tanda munafik? Dalam Al-Quran banyak. Betul, Ustaz. Ya kan? Berarti jangan sampai dipahami, wah kata hadis juga cuma 3. Jangan dibilang begitu. Ini hadis ini menekankan bahwa yang 3 ini adalah yang paling besar. Paling besarnya. Tanda-tanda munafik yang paling pasti di 3 ini. Adapun rinciannya lebih banyak lagi. Ada menipu kan, yukhadi'un Allah. Kemudian ada pura-pura kan. Idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatin qalu inna ma'akum innama nastahzi'un. Kemudian ada lagi mengaku muslihun padahal mufsidun. Nah, pengakuan sebagai muslih padahal mufsid itu juga tanda munafik. Banyak sebetulnya. Dan dia juga menganggap orang yang beriman sebagai sufaha, sebagai orang picik. Karena dia memandang bahwa yang disebut dengan pintar itu adalah, yang hebat itu adalah yang banyak duit. Nah, itu juga orang-orang munafik itu sebutkan. Kemudian dilanjutkan lagi, mathalum kamathil ladzi istawqada naran. Orang munafik itu kayak apa? Mereka diumpamakan dengan kelompok yang menyalakan api. Api itu apa yang dimaksud? Setelahnya api itu nyala, ada sinarnya, ada cahayanya. Tapi walaupun itu cahaya, api itu cahaya, apinya dinyalakan oleh mereka, mereka tidak mau mengambil manfaat dari cahaya tersebut. Malah mereka takut dengan cahaya itu. Nah, begitulah orang munafik. Pura-pura muslim, dia baca Quran, Quran itu cahaya. Tapi mereka menderita dengan Quran itu. Bahkan mendengar orang lain baca Quran saja menderita. Tetapi mereka maksakan diri untuk membaca Al-Quran karena untuk kepentingan duniawi. Dan apabila orang lain membaca Al-Quran dengan baik, dengan khusyuk, orang-orang ini bagaimana? Laksana mendengarkan petir, mendengarkan guru. Kemudian apabila ada bimbingan ilahi yang mengantarkan kita untuk menuju jalan yang benar berupa cahaya, mereka malah ketakutan kayak melihat kilat. Bahkan saking tidak sanggupnya mendengarkan nasihat yang benar, digambarkan dalam Al-Quran, yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Mereka meletakkan semua jari di telinga, dimasukkan ke telinga, mungkin nggak masuk semua jari, paling 1 jari. Tapi digambarkan oleh Al-Quran, saking takutnya mendengar ayat-ayat Allah yang dibacakan dengan baik, dengan benar, sampai mereka terus menutup telinga dengan rapat-rapat, sehingga kalau sekiranya bisa dimasukkan semua jari akan mereka masukkan. Itu bahasa Quran. Yaj'aluna asabi'ahum. Kalau yang biasa kita kenal bukan asabi, usbu saja tidak, 1 jari saja tidak, tapi anmulah atau ujung jari. Ujung jari. Itu yang kita biasa menutup telinga kan dengan ujung jari saja. Nah, itu merupakan sifat-sifat orang munafik. Tapi hadis menyebutkan sifat munafik 3. Nah, itu kita harus memahami kepada siapa diarahkan ucapan hadis ini. Memang harus ada pengkajian kembali, Ustaz. Iya, makanya sebetulnya di samping kita harus memperdalam ulumul hadis tinjuan sanad, tapi tidak kalah pentingnya mengkaji matan hadis. Dan matan hadis ini sulit diukur kebenaran dan tidak benarnya, lapang dan sempitnya pemahaman sulit diukur. Kalau sanad
bisa diketahui. Ini si fulan ini kata umpamanya Az-Zahabi dhaif, kata umpamanya Ibnu Ma'in sahih atau thiqah, selesai sudah. Tapi kalau makna hadis, mungkin orang memahami matan atau redaksi hadis, tinjauan sosial, mungkin tinjauan psikologis, mungkin tinjauan politis, mungkin tinjauan ekonomi. Satu matan hadis bisa memiliki makna yang banyak, penafsiran yang banyak. Jelas. Dan selama tidak berseberangan, sah-sah saja memahami dari berbagai segi. Kalau berseberangan pasti ada yang salah. Salah satu contoh umpamanya, nih sebentar lagi kita akan persiapan menuju Ramadan nih. Sekarang Jumadil akhir kan, Rajab, Syaban, Ramadan sudah. Nah, memahami jumlah rakaat pada sholat malam Ramadan. Orang mengatakan bahwa angka 11 harga mati, gak boleh kurang, gak boleh lebih. Yang lain menyatakan angka 11 itu paling banyak, artinya boleh kurang. Kenapa kok sampai boleh kurang? Boleh dan tidak boleh lihat Rasul. Bagaimana Rasul? Rasul itu sholatnya karena lama, sehingga satu malamnya paling banyak cuma 11. Saking lamanya sholat beliau. Saking lamanya. Iya, satu rakaatnya beliau itu lama sekali. Bahkan kalau sekiranya beliau memang agak kurang lamanya, ada tambah jumlah angkanya sampai 13. Ada hadis yang jelas sekali. Lalu praktek Rasul apakah selalu 4-4-3? Enggak juga. Tapi ketika satu hadis menyebutkan 4-4-3, maka qiyam Ramadan harus begitu, enggak boleh berbeda. Itu tinjauan pemahaman terhadap redaksi. Hargailah. Tapi bukan merupakan syariat itu fikih. Kalau fikih bisa muncul dari berbagai segi, tergantung latar belakang fuqaha itu sendiri. Fuqahanya saja. Iya, latar belakangnya dari mana dia. Maka kalau kita umpamanya sekarang memahami satu ayat, saya ambil contoh umpamanya, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Mungkin orang akan memandang, kenapa Allah memerintah untuk memperhatikan unta, tidak gajah gitu yang lebih gede atau badak gitu, tapi unta. Boleh jadi ahli peternakan akan memperhatikan keistimewaan unta. Unta, betul. Dan binatang yang lain tidak disebut. Bahkan disebutkan ilal ibil kaifa khuliqat wa ilas sama, langsung ke langit. Mungkin tinjauan pelukis lain lagi tuh. Kalau kita mau gambar unta, nggak bisa sempurna tanpa langitnya. Jadi yang pertama ditulis, kalau pemainnya nulis gambar di kertas, gambar unta dulu, baru ada langitnya. Nggak mungkin langit dulu kan? Betul. Iya kan, kalau langit dulu berarti awannya nanti gimana tuh. Nah sekarang kalau unta dulu, baru awannya di atas langit kan gitu. Wa ilas samai kaifa wa ilal jibali kaifa nusibat, dari langit kan ke gunung tuh, baru ke bumi. Wa ilal ardi, nampaknya bagi para pelukis sudah kegambar itu. Dari mana mulai? Apalagi kalau ya kan gitulah gambar-gambarnya. Nah kemudian boleh jadi kalau pemainnya tinjauan ekonomi lain lagi, bahwa jual beli binatang harus dilihat juga bagaimana hidupnya, di mana nih binatang ini, di daerah panas, di daerah dingin, ada hubungannya kan dengan langit juga kan, hidupnya di gunung, di mana perlu diperhatikan. Terbuktikan kalau umpamanya domba Garut, domba Australia, domba Sudan beda-beda. Besar beda-beda. Karena beda lingkungannya. Iya, makanannya juga berbeda-beda. Nah itu tinjauan ya, sah-sah saja semuanya juga, kalau memang tidak berseberangan. Dan saya juga mengkaji ayat Al-Quran dari Al-Fatihah baru sampai Al-Baqarah ayat 51, itu mengkaji tinjauan penulisan huruf. Yang walau alam sudah ada yang sebelumnya apa belum, saya nggak tahu. Yang jelas saya berupaya untuk menggali makna huruf. Kenapa Alkitabu ditulis tanpa alif di semua Al-Quran kecuali 2 tempat, surat Al-Kahfi ayat 27 dan surat An-Naml ayat 1, tulisan kitab pakai alif, kaf, ta, alif, ba, itu cuma 2 tempat, yang lain nggak pakai. Kan pasti punya makna. Nah betul, makna yang tersembunyi di sana. Iya.
Dan itu belum saya temukan orang lain yang membahas. Saya mencoba memberanikan diri. Kalau salah memang itulah hasil ijtihad pribadi. Baik Ustaz, dan kita akan kembali jeda tentunya. Kita akan masuk kesimpulan. Kita akhiri dengan menanamkan baik sangka pada sesama manakala berlangsung percekcokan perselisihan pandangan. Yang pertama, siapa yang lebih dekat dari yang bertentangan, yang berseberangan itu kepada sujud dan kepada rukuk dan kepada rukuk. Tentu kita doakan semoga berada dalam keadaan istiqomah. Dan manakala lawannya adalah kita saksikan kurang dekat dengan tempat sujud dengan Al-Quran, kita doakan semoga mereka mendapatkan taufik dan hidayah. Sudah sama-sama berada dalam jalur yang tepat, yang benar, pasti akan bertemu. Entah apa namanya berbeda ataupun sama, insya Allah akan bertemu. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah berikan nikmat iman, nikmat yakin, nikmat istiqamah kepada semua yang berjuang saat ini dimanapun berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga keikhlasan mereka nikmati dimanapun mereka berada. Itu saja barangkali yang akan disampaikan sebagai penutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.